indeterminate form, yaitu bentuk-bentuk limit yang tidak bisa kita kerjakan karena bentuknya adalah kita bilang indeterminate. Ada berapa? Ada yang 0 per 0, infinite per infinite, 0 kali infinite, dan infinite minus infinite. Ya. Nah, minggu lalu itu saya sudah menjelaskan yang ini. Dan kalian ingat kembali bahwa hanya dua bentuk yang pertama yang bisa menggunakan bantuan L'Hopital's rules. Ya, sedangkan bentuk lainnya itu nggak bisa pakai L'Hopital. Ya, tapi walaupun yang bentuk lainnya tidak bisa dikerjakan pakai L'Hopital secara langsung, pada akhirnya kita bisa pakai L'Hopital tersebut dengan cara mengubah. Mengubah siapa? Ini diubah dulu sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi 0 per 0 atau infinite per infinite. Ya, setelah bentuknya berubah menjadi 0 per 0 atau infinite per infinite, maka barulah ini bisa pakai L'Hopital. Nah, saya masih utang 3 bentuk lagi. 3 bentuk yang masih tersisa adalah bentuk 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, dan 1 pangkat tahingga. Sama, bahwa ketiga bentuk ini yang 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, dan 1 pangkat tahingga sebetulnya bisa kita pakai L'Hopital, tapi kita otak-atik sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi 0 per 0 atau infinite per infinite. Idenya adalah ketika kita memiliki suatu bentuk, katakanlah A pangkat B, ya, di mana A-nya misalnya memungkinkan adalah 0 atau infinite atau 1, kemudian B-nya 0 atau infinite sehingga, aku pakai atau sama koma. Nah, sehingga bentuknya adalah indeterminate form yang 3 sisa tersebut, maka nih gimana caranya nih? Sedangkan L'Hopital itu sama sekali nggak ada pangkatnya. Yang ada cuma bentuk fraction 0 per 0 sama infinite per infinite. Gimana nih kalau ada pangkatnya? Maka kira-kira fungsi apa sih yang bisa kita pakai untuk menghilangkan pangkat? Bukan hilang dalam arti yang sebenarnya, tapi bisa nggak sih kita translate ke dalam bentuk fungsi lain yang sehingga bentuknya tidak ada pangkatnya lagi? Ya, bisa. Misalnya pakai len. Kok bisa? Karena Anda punya sifat, misalnya len A pangkat B akan sama dengan apa? Siapa yang masih ingat? Akan sama dengan B len A. Betul sekali, B len A. Boleh tulis lim-nya yang barusan jawab. Jadi ada sama dengan B len A. Nah, kalau kalian perhatikan, ini itu sebetulnya adalah preliminaries. Ya, ini adalah topik preliminaries, tapi saya tidak ajarkan secara khusus. Karena kalau diajarin secara khusus, nanti topik preliminariesnya banyak, tak terhingga banyaknya sampai akhirnya kalian pada lupa semua dan akhirnya nggak cukup waktu untuk bahas. Ya, jadi ini adalah preliminaries yang tidak akan keluar di ujian secara langsung, tapi dipakai sebagai tools untuk mengerjakan topik-topik yang ada di kalkulus. Ya. Nah, ini saya akan langsung dari contoh soal karena memang konsep teorinya memang tidak ada ya. Jadi saya akan ambil soal dulu dari buku. Oke, kita akan mulai. Saya akan mulai ya. Untuk bentuk yang terakhir, 3 bentuk yang kita belum kerjakan ya. Exercise, example lah ya. Saya punya misal seperti ini. Limit X menuju Pi per 2 sin X pangkat cos X. Ya, saya punya sin X pangkat cos X. Ketika kita inputkan, sin Pi per 2 adalah 1. Sedangkan cos Pi per 2, Pi per 2 itu berarti 180 dibagi 2. Ya,
Jadi cos 90. Cos 90 itu adalah berapa? 0, Bu. 0. Ya, dan ini adalah termasuk ke dalam bentuk indeterminate form. Ya, kita punya ini adalah indeterminate form. Saya punya sin pi per 2 dipangkatkan cos pi per 2. Cos 90 adalah 0, ini adalah 1. Bentar, yang di buku dulu. Kita ambil. Ya. Ketika saya punya sin pi per 2 adalah 1, cosnya adalah 0. Ini bentuk tertentu bukan? Siapa yang ingat? Boleh raise hand. Yang tadi saya tulis di slide sebelumnya, bentuk tertentu yang terakhir ada apa aja? Siapa yang ingat? Yang 3 bentuk tertentu di slide sebelumnya ada apa aja? Kalau ini termasuk bentuk tertentu tidak? Indeterminate form tidak. 1 pangkat 0. Tidak, kata Andrew. Kenapa Andrew? Karena yang termasuk indeterminate form apa aja, Andrew? 0 pangkat 0, infinite pangkat 0, 1 pangkat infinite. Andrew boleh tulis di chat. Teman-teman, kadang-kadang mahasiswa ini suka lupa dengan 3 bentuk terakhir. Pokoknya kalau ada pangkat 0 akhirnya adalah menjadi indeterminate form. Padahal teman-teman, yang 1 pangkat 0 ini dia sama sekali bukan indeterminate form. Jadi ini langsung jawabannya. Berapa 1 pangkat 0? 1. Ya. Jadi ini bukan indeterminate form. Ini nomor 1. Nomor 2. Saya kasih lagi. Nomor 2 saya ambil. Limit X menuju 0. X plus E pangkat X per 3. 3 per X. Oke, coba dilihat. Ketika saya inputkan 0 akan menjadi 0 ditambah 1. Kok bisa 1? E pangkat 0 per 3. E pangkat 0. Berapapun pangkat 0 jadinya 1. 3 per 0. Jadinya adalah 1 pangkat infinite. Maka ini adalah bentuk yang indeterminate form. Betul, indeterminate form. Ketika kita punya bentuknya adalah indeterminate form, kita perlu cari cara nih. Kita mau pakai Hopital tapi nggak bisa karena bentuknya 1 pangkat infinite. Ingat bahwa Hopital cuma bisa untuk 0 per 0 dan infinite per infinite. Maka yang kita lakukan adalah saya akan memisahkan sesuatu. Tadi idenya supaya kita bisa mentranslate yang semula pangkat supaya hilang gimana? Kita pakai len, ya. Saya misahkan dulu y. Y-nya adalah X ditambah E pangkat X per 3. Pangkat 3 per X. Ya, pakai merah supaya ingat nanti di akhir itu tujuannya kita pemisahan awalnya adalah itu. Ya, lalu saya lempar len di kiri, saya lempar len di kanan. Itu nggak apa-apa ya Bu tiba-tiba muncul len? Oh nggak apa-apa. Yang penting matematika konsepnya pakai adil. Kiri pakai kanan juga pakai len. Kalau pakai sifat len A, pangkat B akan menjadi B len A. Sama nggak sih dengan ini? Sama nggak? Sama nggak yang kanannya? Sama, Bu. Sama. Ya, jadi itu adalah len A pangkat. Pangkatnya pindah ke depan. Ya, pangkatnya pindah ke depan jadi ada 3 per X len bla bla bla. Bu, yang mau kita cari kan limit. Kenapa limitnya kok hilang di sana? Bukan hilang, saya baru memisahkan. Ya sudah, yuk karena tujuannya kita adalah mau menghitung limit, saya bikin limit. Di kiri, saya bikin limit di kanan. Gitu. Saya abaikan dulu yang kiri.
Saya abaikan dulu yang kiri, yang limit len Y dan seterusnya. Saya hanya fokus pada yang kanan dulu. Ya, yang kanan. Yang kanan itu, ini saya kasih tanda deh. Ini misalnya persamaan bintang. Ya, yang kanan, saya punya limit X menuju 0, 3 per X, len X plus E pangkat X per 3. Kalau kita inputkan, pertama kita punya 3 per X, 3 per 0 itu adalah infinite. Kemudian inputkan X ditambah, ini akan menjadi len 0 ditambah 1. Len 1 adalah 0. Len 1 adalah 0. Tuh. Wah, ternyata di soal awal indeterminate formnya ketemu bentuk 1 pangkat hingga, ternyata pada saat proses ketemu lagi indeterminate form. Tapi bentuknya udah lain. Bentuknya udah bentuk yang tahingga kali 0 atau 0 dikali tahingga. Berarti yang ini, yang tahingga kali 0 kali tahingga, harus saya pikir lagi nih. Saya otak-atik lagi, kembali ke materi yang saya jelaskan minggu lalu. Gimana caranya tahingga dikali 0 diubah supaya bentuknya menjadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga? Maka saya bisa bikin bentuknya yang mudah saja. Dan bisa aja apa yang saya pikirkan itu beda dengan yang Anda pikirkan, ya. Saya pilih ini. 3X. Kenapa? Alasannya, karena saya tahu bahwa ketika saya bikin bentuknya seperti ini, akan menjadi bentuk 0 dibagi 0. Ketika X-nya diinput, yang atas akan menjadi 0, karena len 1, yang bawah juga adalah 0. Jadi ini bentuknya adalah sudah 0 per 0. Udah boleh belum pakai Hopital? Boleh. Kalian sudah pakai gunakan Hopital. Gunakan Hopital. Hopital itu apa? Hopital itu hati-hati bukan diturunkan pakai rumus U dibagi V aksen. Tapi penyebutnya diturunkan sendiri, pembilangnya diturunkan sendiri masing-masing. Bukan jadi U dibagi V. Ya, jadi kita punya limit X menuju 0, turunan len apa? Siapa yang masih ingat boleh raise hand? Siapa yang ingat turunan len? Boleh raise hand? Ada yang mau raise hand? Oke. Amelinda, apa turunan len X ditambah E pangkat X per 3? Silahkan Mel. 1 per E, X1 per X tambah E pangkat X per 3. Oke, lanjut. Dikali 1 ditambah X per 3. Turunan dari E pangkat X per 3 apa, Mel? Ada, Bu. Oke, jadi teman-teman ini kita Amelinda ini pakai chain rule ya, pakai aturan rantai. Bungkus kado paling luarnya adalah len. Lennya kita turunkan, habis itu yang di dalam lennya kita turunkan lagi. Jadi Amel sudah menurunkan lennya, 1 per total nggak diganti-ganti dalamnya. Sekarang turunan dalamnya nih, turunan X adalah 1, turunan E pangkat X per 3 jadinya apa Mel? Jadi, Oke, kenapa? 1, terus? E pangkat X per 3 ya? E pangkat X per 3, oke. Tadi siapa yang raise hand lagi ya? Kenneth kalau nggak salah. Kenneth tadi raise hand ya? Kenneth siapa nggak tahu deh. Iya, Bu. Kenneth mana nih yang raise hand barusan? Kenneth boleh raise hand lagi tadi, yang tadi mana? Kenneth mau coba bantu, kira-kira Kenneth ini apa yang salah ya? Punya Amelinda, apa yang kurang tepat? Kenneth? Apa ya Kenneth? Turunan dari E pangkat X per 3, jadinya apa Kenneth?
Amelinda boleh tulis NIM-nya di chat. Gimana Kenneth, mau coba? Kenneth ini kayaknya mic-nya nyala tapi suaranya nggak keluar. Kenneth, halo? Kenneth mic-nya mati ya? Oh ya, Kenneth kalau mau jawab boleh lewat chat Kenneth. Kasihan nih mic-nya mati. Kenneth kalau mau coba jawab dan karena mic kamu tidak masuk ke saya Kenneth, boleh coba jawab via chat Kenneth. Turunan dari E pangkat X per 3 jadinya apa Kenneth? Mana ya? Kenneth belum masuk ya chatnya ya? Kasihan nih kalau mic-nya rusak ini. Kenneth, tolong direspon dulu Kenneth di chat mau jawab apa enggak? Kenneth? Oke, Kenneth nggak ada ya? Earphone-nya rusak. Oh oke, ya sudah. Berarti kita skip dulu ya Kenneth ya. Nanti Kenneth kalau mau jawab lagi kalau earphone rusak berarti suara saya kedengaran nggak ya Kenneth ya? Alivito, apa yang perlu diperbaiki Alivito? Kalau E pangkat X dibagi 3 diturun jadi 1/3 E. 1/3, lalu? Habis itu kan masih ada dikali 3-nya, Bu. Jadi di close bracket kali 3 karena 3 Ya, 3-nya karena berasal dari yang sebelah. Memang dari awal sudah ada 3-nya ya. Yang bawahnya jadi apa, Alivito? Di bawahnya jadi 1. 1, oke. Alivito, saya tanya dulu. Kenapa ini bisa muncul 1/3? Teman-teman yang lain mau tahu Alivito, kenapa Alivito bisa jawab? Kenapa itu ada 1/3-nya? Dari mana? Dari ya, saya tahunya dari rumusnya sih Bu, karena dari rumusnya. Emang rumusnya apa Alif? Rumusnya apa Alivito? jadi pangkatnya diturunin juga. Nah iya gitu. Iya, emang itu yang ditanyain. Jadi Alivito, teman-teman yang lain, kalau kita punya pangkat apapun, katakanlah fx, maka turunannya adalah pangkat dia sendiri. Jangan lupa dikalikan dengan turunannya. Memang itu Alivito. Ya, terima kasih, boleh tulis NIM di chatnya. Nah, jadi teman-teman ternyata dapatnya dari situ ya. Kalau 3 yang di depan itu ya karena 3 yang ini itu karena di sini ada 3-nya. Ya, kita cek dulu nih sebelum kita main input kita cek dulu nih. Misalnya kita bikin limit. Aku udah bisa dengar belum? Oh, udah Kenneth. Kenneth udah bisa dengar saya? Udah. Oke, Kenneth Kenneth bisa kedengeran tapi mic-nya nggak bisa. Oh, mic-nya nggak bisa. Oke, Kenneth lain kali kalau misalnya mic-nya nggak bisa ternyata nggak masuk ke saya, Kenneth mau jawab boleh via chat ya Kenneth ya jawabannya. Nanti saya akan coba ngertiin maksudnya Kenneth ya. Oke, Kenneth mau coba ini nggak? Ini jadi apa nih? Bentuk apa nih? Masih indeterminate nggak? 3 plus E pangkat X. Ini saya sederhanakan dulu ya Kenneth ya. Di bawahnya X tambah E pangkat X per 3. Kenneth, kalau ini Kenneth bentuknya jadi apa Kenneth? Kalau diinputkan limitnya. Silakan. Bentar dulu saya hitung. Oke, silakan ditunggu. Inputkan X-nya 0, maka dapatnya apa ya? Dapatnya apa, Kenneth? Masih 3/0. 3/0. Nggak pakai masih, Kenneth. Kalau 3/0 itu indeterminate bukan, Kenneth? 3/0 termasuk indeterminate bukan? Iya. Bukan. Indeterminate itu bentuknya Kenneth hanya 0/0, infinite per infinite, 0 kali infinite, infinite minus infinite beserta yang tanda warna merah di atas. Jadi ini sudah selesai. Jadi hasilnya punya Kenneth ini adalah infinite. Kira-kira boleh Kenneth tutup mic-nya? Kenneth boleh tulis NIM-nya di chat. Sekarang teman-teman, kita sudah punya bagian yang warna biru. Itu sudah stop. Jangan di hospital lagi. Karena bentuknya sudah
3/0 itu bukan indeterminate form. Ya, itu sudah jawaban Tahingga. Sekarang pertanyaannya, saya sudah kerjakan yang warna biru. Warna biru adalah bagian kanan atau ruas kanan dari yang dikasih tanda bintang. Kalau gitu sekarang saya bisa bilang limit. Nah, saya mau tulis gini boleh nggak? Coba perhatikan. Lan limit X menuju 0 dari Y. Boleh nggak? Sama nggak antara ini? Sama nggak dengan ini? Boleh nggak limitnya dimasukin ke lan? Menurut kalian boleh nggak? Boleh ya, karena kalau kalian menghitung limit lan itu kan sama aja kayak misalnya gini ya. Limit X menuju 0 dari X kuadrat. Sama nggak sih dengan limit X menuju 0 dari X terus dikuadratin? Bu, maaf Bu, salah hitung Bu. 3, bukan 3/0. Kenapa 3? X pangkat pangkat X bagi 3-nya itu 0. Oke. Itu satu seharusnya. 1. Jadi tapi ini ada ini, Kenneth ada ini kan ya? 0 tambah 1. Iya, jadi harusnya adalah 3. Iya, benar saya salah lihat. Enggak, maaf, 4 seharusnya. Iya, betul. Kok 4? Kenapa jadi 4? Yang X plus 3-nya yang di atas. Oh, yang di atasnya. Iya, betul. Saya juga salah nih. Oke, jadi teman-teman ini jawabannya adalah bukan 3/0, melainkan adalah 4 dibagi dengan 1. Jadi jawabannya adalah 4. Ya, terima kasih sudah diperbaiki. Saya juga tadi iya aja. Oke, lanjut dulu. Yang warna kuning, limit X menuju 0 dari X kuadrat, sama nggak sih dengan saya ngitung limit di X aja, kuadratnya saya simpan di luar, betul nggak? Boleh nggak seperti itu? Boleh kan ya? Boleh seperti itu. Terus kalau seperti itu jadi gimana Bu? Maka yang lain juga sama. Yang lain boleh saya keluarkan limitnya jadi masuk ke dalam. Kemudian dari jawabannya punya Kenneth, saya punya bahwa limit 3 dibagi X bla 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 itu hasilnya adalah 4. Sampai sini clear? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Bisa semua ya? Oke, bisa semua. Sekarang, setelah ini saya punya apa? Limit X menuju 0 dari Y adalah pangkat 4. Ada yang tanda tanya nggak kenapa seperti ini? Atau semuanya sudah paham kenapa tiba-tiba muncul pangkat 4? Bisa ya? Oke, kalau nggak bisa tanya saya boleh. Jadi, lan limit Y sama dengan 4, berarti limit Y adalah pangkat 4. Dan kalian ingat kembali, Y yang saya punya, saya misalkan di sini. Secara otomatis itu menjawab pertanyaan awal bahwa limit X menuju 0 dari X ditambah pangkat X per 3. Salah saya mana? Oh ini. 3 per X hasilnya adalah pangkat 4. Ini adalah jawaban akhir. Bisa sampai sini? Bisa ya? Oke. Saya ambil soal lagi. Saya kirimkan ke Anda. Kita bikin saya snapshot dulu dari Permisi Bu, saya boleh. boleh lihat catatan slide sebelumnya Bu. Ini? Belum bergerak ya? Ini kan Belum, Bu. maksudnya? Ini? Oh iya itu. Oke. Saya sambil ambil ya, Terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Saya lihat yang ini lagi ya. Oke. Saya ambil soal.
Saya copy ke chat. Ya, saya sambil siapin buka MyBase dulu. Saya panggil 10-10 aja nanti ya. Oke, dari soal yang nomor 28. Sambil nunggu Binus Mayanya kebuka. Oke. Contoh selanjutnya ya. Kita mau hitung limit X menuju 0 dari cos X min sin X pangkat 1 per X. Ya, kalau kita inputkan cos 0 hasilnya adalah 1, sin 0 hasilnya adalah 0, lalu ini 1 per 0, maka ini ketemu bentuk yang 1 pangkat infinite, dia indeterminate form. Ya, siapa yang mau coba? Nanti saya baru tuliskan. Boleh raise hand, bisa jadi lebih dari 1 orang juga boleh. Ada yang mau raise hand? Siapa yang mau raise hand? Ada yang mau coba? Atau kita pakai spin wheel lagi? Udah siap belum ya spin wheelnya? Coba. Spin wheel. Nih. Seperti biasa nanti yang di kelas yang jadi saksi ya. Saya milih siapa? Oke, saya lihat dulu. Oke, Raul ya? Iya. Oke, Raul. Kita mulai dari mana nih Raul? Kalau kita punya bentuk yang seperti ini Raul. Apa yang Raul pertama kali lakukan? Dari soal sebelumnya saya bisa simpulkan buat kayak permisalan. Oke. Iya sama. Iya sama dengan apa? Iya sama dengan cos X min sin X pangkat 1 per X. Oke. Setelah ini? Lalu dibuat jadi bentuk len. Len Y berarti ya? Sama Ya, dengan apa tuh Raul? sama dengan 1 per X dikali len itu apa? Cos X min sin X. Dikali len. Betul. Lalu setelah ini? Apa yang Raul lakukan? Ditulis apa? Lim dua-duanya ya, Bu? Oke, limit menuju X0 ya? Iya. Len Y sama dengan limit X menuju 0, 1 per X, len cos X min sin X. Coba hitung yang luas kanan jadi apa, Raul? Bentar, Bu, saya belum hitung soalnya. Oke, cari idenya aja dulu, jangan hitung sampai akhir ya. Oh, Kira iya. ini kalau diinputkan nolnya, jadi apa nih bentuknya? Jadi 1 dibagi 0, berapa? 3 kali Oke, dikali len cos 0 Cos itu 0 berapa? 1, betul, lanjut. 0. Oke, jadi len 1 adalah 0 ya? Ya. Jadi ketemu bentuk infinite. Oke, Raul, boleh tulis NIM-nya di chat. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman, Raul sudah bantu kita sampai bentuk 0 kali infinite nih. Berarti dia termasuk indeterminate form. Siapa yang mau coba gimana caranya menyelesaikan 0 kali tah hingga ini? Fokuslah pada ruas kanan. Ada yang mau coba boleh raise hand? 1. Oh, sudah ada Darren. Boleh, Darren.
Yang luas kanan jadi gimana, Darren? Supaya bentuknya menjadi sesuatu yang bisa berbentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga supaya kita bisa pakai hospital, Darren. Jadi ln cos X dikurang sin X per X. Oke, jadi kita punya ln cos X min sin X dibagi X. Jadi bentuk apa nih? 0 per 0, Bu. 0 per 0, karena yang cosnya jadi 1 dan 1 adalah 0 ya. Teman-teman ini bentuknya 0 per 0, maka Darren akan bantu saya menggunakan hospital. Darren jadi apa? Diturunin jadi 1 per cos X dikurang sin X Lalu dikali min sin buka kurang min sin X min cos Betul. X gini per ya? 1. Ya. Oke, per 1. Nah, teman-teman walaupun Darren bilang per 1, saya tulis per 1-nya boleh nggak ditulis ya Darren ya? Ya. Karena dibagi satukan sama aja. Oke, Darren lanjut. Jadi apa nih bentuknya? Min 1. Sin 0 berapa? Sin 0, 0. 0. Jadi kita punya ini adalah min 1. Bawahnya 1. 1. Maka totalnya kita punya Min 1. min 1. Darren boleh tulisinnya di chat. Teman-teman, Darren sudah bantu kita. Ternyata yang luas kanan itu jadinya adalah min 1. Sehingga kita punya bahwa limit X menuju 0 dari ln Y akan menjadi min 1. Ya, atau limit X menuju 0 dari Y akan menjadi E pangkat min 1. Dengan kata lain, boleh saya tulis limit X menuju 0 dengan Y-nya adalah permisalan kita. Pangkat 1 per X akan sama dengan 1 per E. Selesai. Ada pertanyaan? Oke, saya akan coba dulu absen 10 dulu deh. Yang saya panggil nyaut ya, Filbert Chai. Hadir. Oke. Genta Gemilang ada ya tadi ya? Hadir, Bu. Osvaldo, Hadir, Bu. Frederick, Hadir, Bu. Christopher Apriliano, Hadir, Bu. Vincent Novian, Hadir, Bu. Juan Alexander, Hadir, Bu. Christopher Andrew ada di sini. Dama, Hadir, Bu. Hadir. Darren barusan ada. Jordan Hinduarta, Jordan. Saya cek dulu di Teams-nya. Ada kabar nggak dari Jordan? Harusnya ada sih. Oh, Jordan kayaknya mic-nya rusak karena kamu di sini berusaha ngomong tapi nggak keluar suaranya ya. Oke, Jordan ada. Winnie. Hadir, Bu. Oke, saya stop dulu absennya. Kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Ada yang mau coba raise hand? Ntar saya tulis dulu soalnya deh ya. Silahkan raise hand dulu, saya tulis dulu soalnya. Limit X menuju infinite 1 ditambah 1 per X pangkat X. Oke. Belum ada yang raise hand, ada yang mau coba raise hand? Oke, nggak usah ada yang raise hand deh ya. Saya mau coba putar spin wheel, tapi saya nggak share screen-nya ke Anda, saya minta yang di sini. Jiwo, sebutin yang kenanya siapa ya dengan suara yang keras. Nanti yang kena Jiwo taunya. Siapa Jiwo? Nah. Yang di rumah dengar nggak kata Jiwo apa? Siapa? Siapa Jiwo? Tan Evan. Ada nggak Tan Evan? Hadir, Bu. Oke, yuk Tan Evan kita cobain Tan Evan. Tan Evan, coba Tan Evan input dulu deh. Ini kalau di input X yang menuju hingga jadinya apa Tan? Bentuk yang mana nih Tan? Tan? Lagi baca, Bu. Lagi baca ininya. Oke, apa soalnya nih Tan? Yang saya tulis apa Tan? Limit X mendekati Tahingga. tahingga
kurang 1 tambah 1 bagi X pangkat X. Oke, coba Tan Evan masukin dulu X-nya tak hingga, Tan. Jadinya gimana, Tan? Jadi bahasanya pakai 1 tak hingga ya. 1, oh hasil akhirnya adalah 1 pangkat tak hingga gitu. Gini Tan maksudmu? Atau gimana? Iya Bu, kan. Oke, karena Makanya 1 karena 1 ditambah 1 per tak hingga. bagian hasilnya tak hingga itu 1 tak Ya. hingga Bu. Karena yang ini 1 dibagi tak hingga hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, jadi pangkat tak hingga. Jadi ini masuknya ke indeterminate juga ya. Apa yang Tan lakukan? Yang Tan lakukan apa nih? Yang pertama kali Tan lakukan begitu tahu ini indeterminate form. Harus diapain nih Buat Tan? lab ya Bu. Oke, buat apa? Buat lab ya. Oh, lab pemisalan maksudnya? Ya. Oke, apa yang dimisalkan? Apa yang mau dimisalkan, Tan? Dan lab Y sama dengan 1 ditambah 1 per X. Mas, tenggorokan saya agak itu Bu, maaf. Kenapa? Tenggorokan Ini- saya agak kering, maaf ya waktu tadi. Betul banget ya. Pangkat X. Lalu diapain lagi, Tan, setelah Tan Evan memisahkan Y sama dengan Dylan ya. Dylan kan? Boleh. Len Y sama dengan, jadinya apa? X 1 tambah 1 per X. Pakai len nggak? Tan? Oh, excellent. Nah, X len 1 ditambah 1 per X. Terus habisnya diapain? jadi 2. Bentar, dijadiin 2 tuh kayak gimana maksudnya, Tan? Limitnya ada 2. Bu. Oh, limitnya ada 2. Limit lempar di kiri. Ya, jadi lim X mendekati infinite, len Y sama dengan lim X mendekati len 1 plus 1 per X. Oke, terima kasih. Per X. Oke, terima kasih Tan. Boleh tulis NIM-nya di layar chat ya. Oke, kita putar lagi. Yang di kelas. Makasih, Bu. Oke, Jo. Kamu Jo kan ya? Benar ya? Jo, ngomong yang keras. Yang kepilih siapa? Siapa nih? Siapa Jo? Bentar. Siapa Jo? Bertrand Valentino. Ada nggak Bertrand? Ya ada Bu. Oke, Bertrand. Kira-kira kalau udah begini diapain lagi Bertrand? Di tes dulu itu yang kanan. Oh, di tes yang kanan boleh. Jadi kita bikin limit X menuju infinite, X len 1 tambah 1. Silakan dites bentuknya apa nih? Jadi infinite Infinite. dikali len 1 tambah 1 per infinite. Oke, jadinya apa nih? Jadinya kalau 1 per infinite undefined ya Bu. 1 per infinite kan kita ngomongin di limit nih ya, Bertrand. Jadi kalau ketemu 1 per infinite di limit, itu hasilnya bukan undefined tapi 0. Oh, Ya jadi nggak? ya. Jadi Infinite dikali len 1. len 1 itu berapa Bertrand? 0. 0. Jadi ini termasuk indeterminate lagi kan ya? Gimana caranya Bertrand mengubah ini? Mengubah bentuk 0 kali tak hingga menjadi bentuk yang bisa pakai Hopital nih Bertrand. Kira-kira diapain Bertrand? Kan kalau yang bisa pakai Hopital bentuknya kayak gimana ya Bertrand ya? Infinite per infinite, 0 per 0 gitu. Nah, betul. Nah, sekarang Bertrand punyanya adalah infinite dikali 0. Gimana caranya supaya bisa jadi 0 per 0 atau infinite per infinite? Gimana nih Bertrand? Tunggu Bu. Masih Iya, pikir. Masih mikir. Oke, coba saya tunggu ya. Saya tunggu sebentar aja. Winnie bentar ya, Win. Gimana Bertrand? Satunya diubah nggak? Satu yang mana dulu nih? Yang di dalam len. Yang diubah jadi apa? Ditambah nggak jadi X per X gitu? Oh gitu, tapi akan mengubah keadaan menjadi bentuk 0 per 0 nggak kalau seperti itu Bertrand? Kalau misalnya Bertrand memang maunya
Kalau misalnya dibentuk seperti ini nggak ada yang salah, tapi membantu nggak ya kira-kira? Akan berubah jadi 0 per 0 atau per hingga nggak? Oh, tidak, Bu. Enggak. Coba pikirkan cara lain, ada nggak sih Bertrand yang sehingga kalau diubah itu nanti bentuknya akan menjadi sesuai yang Bertrand bilang tadi, 0 per 0 atau hingga per hingga, ada nggak? Masih nggak tahu, Bu. Masih nggak tahu, oke. Bertrand boleh tulis NIM-nya di chat. Winnie. Winnie. Iya, Bu. Oke, coba. Winnie diapain nih, Win? Supaya dapat yang idenya Bertrand jadi 0 per 0 atau infinite per infinite. Diapain, Win? X yang di depan len itu dijadikan pangkat per 1, min Oh, 1. pangkat min 1 ya. Wait. Jadi kita punya kata Winnie. Winnie mau bikin jadi X pangkat min 1. Berarti gini ya, Win. Gini ya? Iya, Bu. Nah, bentuknya kata Winnie seperti ini. Jadi bentuknya jadi X pangkat minus 1. Tes dulu, Win. Jadi apa bentuknya, Win? Limit X menuju tak hingga. Len 1 ditambah 0. Len 1 berapa? Len 1 ditambah 1 per infinite. Jadi len 1 kan total kan? Iya. Len 1 berapa totalnya? Tak hingga 0. 0, betul, 0. Yang bawah? Dikali infinite ya, Bu, jadinya. Bentar, kalau X pangkat negatif 1 itu kan sama dengan 1 per X ya, Win ya? Iya, Bu. Nah, jadi kalau 1 per infinite jadinya 0. 0. Makanya punya Winnie dapat itu sudah bentuknya 0 per 0 ya, Win? Iya, Bu. Oke, nah sekarang berarti kalau sudah bentuknya 0 per 0, boleh pakai Hopital nggak, Win? Boleh, Bu. Boleh, silakan Win, pakai Hopitalnya. Jadi apa? 1 tambah 1 per X. 1 per kan ya? Iya, 1 per 1 tambah 1 per X. Bentar, saya harus bikin agak luas tempatnya. Limit X menuju infinite 1 dibagi 1 ditambah 1 per X, lalu dikalikan apa? Dikalikan min 1 ya, 0 1 X apa? Pangkat min 2. Oke, saya bikin begini boleh ya? Boleh, Bu. Oke, dibagi dengan min X pangkat min 2. Oke, min X pangkat min 2 jadi min 1 per X pangkat min 2 gitu ya? Gini ya? Iya. Ada yang boleh dicoret nggak, Win? Ada. Yang mana? Min 1 per X pangkat 2. Teman-teman ini dicoret. Ya. Kalau itu dicoret dapatnya apa, Win? 1. Karena ini adalah 0. Jadi 1 per 1 jadinya 1. Balik lagi, Win. Jadi kalau gitu kita punya limit X menuju infinite dari len Y adalah 1. Berapakah limit Y-nya? Karena pangkat 1 gitu ya, Win ya. Oke, terima kasih Winnie. Boleh tulis NIM-nya di layar chat. Jadi kita punya ini adalah X len 1 ditambah 1 per X jadinya adalah E. Ada pertanyaan? Oke, saya kasih soal lagi ya. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Saya lanjut absen dulu. Saya cari soal. Nah, dengan berakhirnya bentuk-bentuk yang terakhir, 3 bentuk terakhir untuk yang indeterminate form, maka sebenarnya adalah materi kalkulus untuk sebelum midtest itu sudah semuanya dibahas ya. Jadi setelah ini kita akan banyak-banyak latihan. Oke, saya tambahkan dulu soal. Mana ya? Bentar. Saya mau ini. Misi, saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Itu yang paling bawah itu jawabannya apa ya? 0 atau infinite? Kurang jelas. Bentar. Yang mana, Raul? Jawaban yang paling bawah, jawaban akhir. Oh, bentar. Jawaban paling bawah. Yang mana? Ini? Oh itu E ya, Bu?
Oke. Oh ini. Iya, itu E. Itu E, betul. Cukup jelas, Raul? Iya, Bu. Bu, Yap. itu Kenapa? kenapa yang bawah kenapa limitnya ke X ke 0 ya? Bentar. Enggak, itu mah typo aja, harusnya infinite. Betul-betul infinite harusnya. Ini infinite. Nah, gitu. Betul ya? Oke. Bu, itu hasil akhirnya memang masih ada len-nya ya, Bu? Oh, enggak. Iya nih, kok banyak salah nulis. Mana nih? Enggak, ini saya hapus, saya ganti. 1, saya salah lihat soal tadi ya. Ini ya, betul ya? Gitu ya? Betul? Udah? Udah ya? Iya, kurang minum nih. Saya nggak pernah bawa minum. Ini saya kirim. Saya kirim 3 soal ya. Pecat. Sambil nunggu saya absen. Raul, nanti dulu ya Raul ya. Oke, Bu. Dama mau coba kerjain nomor berapa, Dama? Yang pertama, Bu, boleh, Bu. Yang pertama. limit, Bentar. yang limit X menuju 0 itu. Yang kos ya? Iya, yang cos, Bu. Cos pangkat 1 per X kuadrat. Limit X menuju 0 cos X 1 dibagi X. Oke, gimana itu Dama nih? Pertama kita mau cari dulu itu indeterminate atau enggak. Oke, jadi cos 0 adalah? Cos 0 pangkat 1 per 0 kuadrat itu 1 pangkat infinite, artinya indeterminate. Oke, 1 pangkat infinite ya. Jadi selanjutnya diapain nih? Sama kayak tadi dimisalin lagi pakai Y sama dengan cos X pangkat 1 per X kuadrat. Oke, lanjut. Terus habis itu dimasukin pakai len, len Y sama dengan len cos X pangkat 1 per X kuadrat. Tapi ntar, oh langsung aja ya? Iya langsung aja bukan gitu. 1 per X kuadrat len cos X. Oke, lanjut. Terus limitnya ditaruh di depan lennya, jadi limit X menuju 0 len Y sama dengan limit X menuju 0 1 per X kuadrat len cos X. Oke, cek dulu Dama. Iya itu jadi persamaan 1. Oh oke, cek dulu aja berapa itunya, indeterminate atau enggak? Indeterminate, dia dimasukin lagi karena 0 dikali infinite. Oke. Gini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Dama. Dama boleh stop dulu. Boleh tulis name di chat. Jafir. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan punya Dama ya. Katanya punya Dama itu bentuknya adalah infinite dikali 0. Apa yang perlu Jafir lakukan setelah ini? Lanjutin limit X ke 0. Itu di atasnya len cos X dikaliin per X kuadrat. Len cos X dibagi X kuadrat. Akan berapa bentuknya ini berarti? 0 per 0 ya? Betul nggak? 0 per 0 nggak, Jafir? Betul. Jadi sekarang boleh pakai hospital ya, Jafir? Benar. Silakan pakai, ya. Kedengeran kok suara Jafir. Jafir dengar suara saya? Kedengeran, Bu. Oh, Jafir? Iya, Bu. Oh ya, udah. Jafir, setelah ini berarti pakai hospital ya, Jafir ya? Iya. Oke, silakan pakai hospital jadinya apa? Limit X ke 0, di atasnya X square. Bawahnya kok X square? Kita kalau pakai hospital kan langsung main diturunin aja ya? Oh enggak, maksudnya atasnya X square, sorry. Kenapa? Atasnya? X square, maksud saya. Kenapa atasnya X square? X kuadrat. Kenapa? Kenapa atasnya X square? Gini maksudnya? Iya, permins. Bentar. Saya tanya dulu, Jafir, pelan-pelan. Kenapa Jafir bilang harus ada X square di atasnya, Jafir? Kenapa ya? Kalau hospital itu prinsipnya gimana ya, Jafir? Bawa turun ya?
Nah, derivatifkan yang atas, derivatifkan yang bawah masing-masing, nggak usah pakai campur upper V. Jadi Jafir perlu menurunkan yang lan. Coba turunkan yang di atas ada apa tuh Jafir? Ada len ya? Iya nggak? ada len cos X. Coba turunkan len cos X jadi apa turunannya? Minus sin X. Lennya dulu? Satu per? Lennya minus sin X, sorry. Ya. Minus sin X itu adalah turunan cos. Turunan lennya apa dulu? Oh, 1 per cos X. Nah, jadi pelan-pelan ya. 1 per cos X, lalu turunan cosnya adalah min sin X. Dibagi dengan turunannya X kuadrat apa nih? 2X. 2X. Sekarang bebas. Mau dibikin atasnya disederhanakan jadi apa nih? X menuju 0. Negatif tangan X dibagi 2X. Coba Jafir tes lagi. Ini bentuknya kalau diinputkan X-nya 0, dapatnya apa nih Jafir? Jadinya apa ya? Inputkan X-nya 0. Jadinya apa? 0? 0 per 0. Bukan. Kalau 0 per 0 masih bentuk indeterminate form nggak? Jafir? Dari determinate. Indeterminate form. Jadi bisa pakai Hopital lagi nggak? Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang stop dulu. Jafir boleh tulis NIM-nya di chat. Siapa yang mau melanjutkan Jafir? Ini masih mau lanjut nih. Masih harus pakai Hopital lagi. Ada yang mau coba? Raise hand atau saya spin wheel? Oke, sebelum kita break, kita spin wheel dulu. Sekarang saya mau Rio. Dan tolong bacain siapa yang dapat nih. Nggak keras ngomongnya. Raka, ada Raka nggak di sini? Raka ngilang nih. Raka nggak ada nih. Mana Raka? Nggak ada nih Raka. Oh iya Bu, internet nge-lag Bu internet gitu. saya. Oke, tapi Raka bisa lihat screen saya? Enggak Bu, nggak bisa lihat. Nggak ada. Blank. Iya, mau benerin internet dulu dah. Oh gitu, ya sudah saya putar lagi yang lain. Kevin, sebutin Kevin. Kevin Darmawan, sebutin siapa yang kena spin wheel. Siapa? Brian Stanley, ada Brian? Brian Stanley. Oke, yo Brian, ini bentuknya udah 0 per 0 nih Brian. Berarti Brian masih boleh pakai Hopital lagi. Coba Brian derivatifkan yang atas, derivatifkan juga yang bawah. Jadi apa Brian? Kalau tangan derivatif, kenapa? Kayaknya tadi salah tadi hitung yang 2X-nya itu. Kenapa salah? 2X yang bawah. Kenapa jadi 2X? Ya, bukannya jadi min 2X pangkat min 3 ya? Itu kayaknya tadi aku salah. Bukan. Hati-hati, siapa namanya lupa tadi. Wait. Siapa namamu? Lupa saya. Di situ nggak muncul namanya. Jafir. Nah, Jafir, hati-hati. Jadi kalau kita pakai Hopital itu Jafir menurunkan yang atas sendiri, yang bawah juga turunkan sendiri. Jadi Jafir memang menganggap itu adalah X kuadrat. Sedangkan X kuadrat turunannya adalah 2X. Iya kan Jafir? Iya. Iya, selesai. Sudah, makanya kenapa 2X. Itu ya? Jadi nggak anggap sebagai 1/X kuadrat gitu ya? Bukan. Kalau nanti Jafir menganggap sebagai dikalikan 1/X kuadrat, maka mana bisa pakai Hopital. Karena Hopital itu dia sistemnya harus suatu fungsi dibagi dengan fungsi lain. Jadi dia sendirian GX-nya gitu. Ya Jafir ya? Betul? Ya, gitu. Jafir di kampus ya? Iya, Bu.
soalnya pakai masker. Ya, lanjut ke Brian. Brian gimana nih? Gak apa-apa kita breaknya telat, nanti masuk lagi telat ya. Brian? Ya. Ya, gimana nih? Yang atas diturunkan jadi apa ya? Derivatif dari tangan apa ya? Apa nih? Derivatif dari tangan X. Jadinya apa? Apa? Sec square. Sec square ya, secant kuadrat. Jadi kita punya min secant kuadrat X. Kalau 2X turunkannya jadi apa?